Mohon izin Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Presiden, Pak Menteri. Saat ini telah ada bersama kita adalah pengusaha-pengusaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan ikan di Provinsi Maluku. Produksi perikanan yang dihasilkan yaitu tuna loin yang tadi kami bicara dengan Bapak Presiden bahwa kami telah mengirim tuna loin itu dalam bentuk pengapakan sebesar 83 ton ke Los Angeles melalui pelabuhan Yosidarso. Ada tuna gelondongan beku, tuna gelondongan fresh, ikan cakalang beku, ikan peligis. Ikan peligis ini ikan kecil-kecil seperti kawalinya, kalau di Jakarta bilang ikan tudai, ikan kembung, di sini bilang ikan tatare, itu ikan yang kecil-kecil peligis. Dan ikan demersal. Produksi ini selain dipasarkan di dalam negeri, juga telah diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Vietnam. Perusahaan-perusahaan yang ada di sini antara lain PT Perikanan Nusantara yang punya Pak Erik, BUMN, PT Samudra Indo Sejahtera, PT Harta Samudra, PT Aneka Samudra Tata Bahari, PT Maluku Prima Makmur, dan PT Peduli Laut Maluku. Ini orang-orang ini semua yang sekarang ini telah membantu Maluku untuk ekspor ikan, baik itu fresh maupun loin ke luar negeri, Narita Jepang sama Los Angeles. Di hadapan Bapak ini, untuk itu kami serahkan kepada Bapak untuk dialog dengan mereka, Pak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ada yang mau bicara? Terbuka aja. Pokoknya kalau ada gubernur yang macam-macam, kamu kasih tahu Bapak Presiden. Siap. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Presiden yang saya hormati, Pak Jokowi, Bapak Menteri, Pak Erik. Kebetulan dulu manajer saya Pak main basket di Amerika. Bapak Gubernur yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kuntoro Alfred Kusno. Kami telah berkecimpung di dunia perikanan sejak tahun 1993 Pak. Lokasinya di Desa Tulehu yang rencana pembangunan Newport. Nah di situ Pak, kira-kira 2 kilo dari situ Pak. Jadi sudah 28 tahun Pak di sektor perikanan. Saya singkat aja, saya ada 3 poin Pak yang saya ingin share ke Bapak. Pertama itu kami masalah laboratorium, uji mutu Pak. Selama ini kami harus kirim ke Bali. Waktu dan biaya yang cukup mahal. Di Ambon sendiri belum ada seperti pengujian logam berat, histamin, dan juga terakhir ini kita mesti uji COVID-19 Pak. Jadi butuh waktu dan butuh biaya. Yang kedua itu masalah logistik. Mungkin Bapak bisa lihat di Maluku ini, khususnya di Pulau Ambon, tidak terlalu banyak investor di sektor perikanan. Karena kita mengalami itu biaya logistik yang cukup tinggi. Contohnya seperti saya ekspor ke Jepang, ke daerah selatan Fukuoka Pak, itu khusus ikan cakalang dibuat katsuobushi Pak, jadi sebagai pengganti MSG itu. Nah, saya minimum harus mengorder 40 feet kontainer dari Surabaya, at least 2 minggu Pak. Baru dikirim kosong ke Ambon. Sampai di Ambon, saya mesti tracking lagi dari pabrik ke sini pakai mobil thermo-king. Jadi betul-betul yang tadi itu betul Pak, double handling Pak. Karena 40 feet ini
maaf, infrastruktur di kota Ambon ini kan terlalu kecil, Pak. Jadi tidak bisa ditarik, kecuali kalau 20 feet bisa, Pak. Lalu yang kedua, jadi saya rasa sudah betul, Pak, kalau kita di Ambon ini mesti ada Newport, jadi terintegrasi semua dan memudahkan segala-galanya. Lalu berikutnya untuk masalah dokumen-dokumen ekspor, jadi saya juga kaget, Pak. Sekarang ini pengurusan dokumen itu memakan waktu bukan hari, Pak, per jam. Jadi luar biasa cepat sekarang, Pak. Jadi mau ekspor itu hanya hitungan hari, bea cukai. Karena di sini atas bentukan Bapak Gubernur, terima kasih, Pak. Itu ada namanya Tim Peningkatan Ekspor Maluku. 24 jam, Pak. Kita ada kesulitan apa aja dan selalu di follow up kita. Ada yang kepala bea cukai tanya, Pak, ikannya udah tiba di Jepang belum? Saya bilang belum, karena butuh waktu sekitar 35 hari, Pak. Ambon mesti tunggu lagi di Surabaya atau di Jakarta, Pak. Nah, lalu yang terakhir ini, Pak, produksi kita menurun sekali, Pak. Jadi kita punya alat tangkap itu ada dua, satu pull and line yang HUHT, yang satu handline, Pak. Semua alat tangkap ini berwawasan lingkungan, sustainable, Pak. Dan orang Maluku sudah terbiasa dengan alat tangkap ini. Jadi saya cerita sejarah dikit, 28 tahun kita produksi, Pak. Sebelum tahun 2000 itu rata-rata sekitar 6.000 sampai 8.000 ton per tahun. Tahun kemarin saya catat hanya 213 ton. 213,7 metric ton. Jadi memang drop sekali. Drop ini pasti pertanyaannya kenapa kapal-kapal penangkap ikan yang khusus pull and line ini menurun jauh sekali, Pak. Dulu sekitar ada 450 unit, Pak. Sekarang tidak lebih dari 50. Kenapa bisa begitu? Dulu kita tangkap itu one day fishing trip. Sekarang at least 5 to 7 days. Dan itu pun jauh sekali. Jadi biaya operasionalnya meningkat. Oleh karena itu banyak pemilik-pemilik kapal yang tidak sanggup. Dan pemilik ini adalah masyarakat desa-desa. Desa-desa yang ada di sekitar Pulau Ambon, Pak. Nah, untuk itu saya mengharapkan Bapak kalau bisa tolonglah bantu masyarakat kita. Tidak usah banyak, kembalikanlah sekitar 450 unit kapal-kapal pull and line ini. Jadi kapal pull and line ini, Pak, satu kapal itu padat karya, sekitar 25 kru. Kalau kali 400 sudah 10.000 lapangan kerja. Dan orang Ambon sudah terbiasa dengan alat pancing ini, Pak. Itu hanya dari kru laut, Pak. Belum bagan-bagan, belum pabrik. Jadi saya rasa dampaknya itu luar biasa kalau kita bisa itu. Nah tadi kan saya lupa, Pak, kenapa ikan semakin menurun. Itu banyak sekali kapal-kapal jaring, Pak, yang beroperasi di selatan dan di utara. Kapal jaring ini kan dia memakai rompon, Pak. Memakai rompon. Jadi ikan-ikan pelagik besar, cakalang tuna ini kan biasa migrasi dari selatan ke utara atau dari utara turun ke selatan. Nah, di selatan Maluku ini udah banyak rompon. Demikian juga di utara Seram, Pak. Jadi ikan-ikan ini sudah tidak akan masuk ke dalam, ke wilayah pesisir. Jadi masyarakat pesisir ini, ya itu, Pak, lama-kelamaan akan mati. Rompon-rompon itu, Pak, itu kebanyakan pengusaha-pengusaha perikanan dari luar Maluku, Pak. Kalau di Seram Utara, itu kebanyakan dari Bitung, Pak. Dari Bitung. Wilayahnya tuh di utara Seram, Pak. Kalau dari selatan, ada dari Bali, ada dari Jakarta, Pak. Dan kebanyakan kan tidak masuk ke Maluku, ke Ambon Port, Pak. Nah, jadi kebanyakan tidak masuk ke Ambon Port, mereka langsung kirim keluar, Pak. Jadi ya kesian, Pak, kita orang Maluku tidak dapat apa-apa. Demikian dari saya. Terima kasih Bapak Presiden, Pak Gubernur. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera, salam kebajikan. Selamat pagi Pak, yang kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo, yang kami hormati Bapak Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya cintai Bapak Gubernur Maluku, dan para hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Daniel Rusli, Pak, dari PT Samudra Indo Sejahtera yang berlokasi di Tual, Pak, Maluku Tenggara, untuk bisa menyampaikan pandangan saya terhadap kondisi perikanan Maluku pada saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Maluku itu adalah pusat ikan dan potensi perikanan yang sangat melimpah, Pak. Di dalam itu terdapat 3 wilayah pengolahan perikanan, yaitu Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Namun mirisnya dari hasil perikanan yang melimpah ini, sebagian besar masih dibawa ke industri di Jawa. Sebagian ikan tersebut dijual lokal, tapi sebagian besar ikan itu juga diekspor, dan negara tujuan itu bisa melalui Singapura atau Malaysia, Pak. Inilah keadaan supply chain yang terjadi saat ini, dan kita rasa sama-sama kita ketahui bahwa yang mengambil keuntungan adalah industri di Pulau Jawa dan middleman-nya, Pak. Pada kesempatan kali ini, Pak, saya ingin sekali mengapresiasi program yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Maluku, Bapak Murad Ismail, yang secara konsisten ingin menjadikan Maluku sebagai pusat industri perikanan Indonesia. Seperti kita ketahui, Pak, bahwa kami sebelumnya di tahun 2010 sampai 2014, kami juga pernah menjalankan industri perikanan di Tual. Pada waktu itu karyawan darat kami yang kami pekerjakan kira-kira 400 orang, dan untuk ABK kira-kira 1.000 sampai 1.500 orang, Pak, yang di kapal. Karena ini padat karya juga, Pak. Pada saat itu Tual juga sangat hidup, karenanya ada perikanan sebagai trigger untuk pertumbuhan daerahnya, Pak. Maka Bapak, pada kesempatan ini juga saya ingin memohon dukungan dari Bapak Presiden dan para Menteri Kabinet untuk bisa mendukung program ini supaya Maluku bisa tumbuh dari perikanan, Pak. Seperti yang terjadi pada halnya di Sulawesi, bisa tumbuh cepat karena adanya nikel. Dan saya percaya dengan adanya perikanan ini akan menjadi trigger pertumbuhan ekonomi Maluku yang nanti juga akan bisa menciptakan banyak tenaga kerja dan multiplier efek, Pak, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Maluku. Selain itu, Pak, setelah adanya industrialisasi ini, juga kami harapkan semoga bisa dilakukan ekspor langsung, Pak, dari Provinsi Maluku. Hal ini akan mereduksi kos logistik yang terjadi, dan kos logistik dari efisiensi tersebut bisa kita tingkatkan dari harga jual nelayan. Jadi harga nelayan kita bisa lebihkan pembeliannya, Pak. Jadi nelayan akan lebih sejahtera sesuai dengan program Bapak dan juga program Indonesia untuk dilakukan ekspor dari Maluku. Terima kasih, Pak. Akhir kata seperti perumpamaan telur mata sapi, Pak. Ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama, Pak. Mari baku kele basudara, Pak. Katong biking Maluku maju, par Indonesia maju. Terima kasih, Pak. Halo? Oh. Copot aja masker luar. Halo, tes. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Bapak Gubernur, kebetulan yang hadir di sini bukan hanya dari perikanan, Pak Presiden. Ada dari pelayaran yang punya kapal, ada dari perusahaan JPT,
ekspedisi. Saya kebetulan ketua ekspedisi atau JPT di Maluku, di samping saya ketua Bara JP Maluku. Syukur alhamdulillah Pak Presiden bahwa dalam kondisi pandemi COVID ini, para pengusaha yang ada di sini tidak ada yang mem-PHK-kan karyawan satupun, jadi tetap eksis. Kerjasama kami antara JPT dengan pelayaran bongkar muat cukup terbantu oleh kebijakan Pelindo. Pelindo itu kerjasama sama Bank Mandiri. Jadi kalau anggota JPT yang kurang-kurang ini, itu dana operasionalnya bisa dari Bank Mandiri. Nanti setelah, karena uangnya pasti dapat, karena bongkaran barang-barang itu. Saya kira ini bisa juga Bapak Menteri mungkin bisa diterapkan, terutama untuk pengusaha-pengusaha pribumi. Itu yang mungkin salah satu membantu kebijakan dari Pemda ini. Dan kami kerjasama kami dengan antara BUMN, Pelindo dengan KSOP cukup manis. Jadi sehingga tidak terlalu banyak hambatan walaupun ada COVID seperti ini. Saya kira itu yang perlu kami laporkan. Di samping itu Bapak Presiden, tadi kami kemukakan, kami Ketua Bara JP Maluku beberapa tahun yang lalu, Bapak Presiden pernah tanya kepada kami bahwa kondisi Pulau Seram itu besar enggak Pak Ingki? Dia bilang sama dengan Pulau Jawa. Nah waktu itu Bapak canangkan bagaimana daerah Pulau Seram itu jadi pusat pertanian sayur mayur, buah-buahan untuk suplai ke Blok Masela masa depan. Karena sayur mayur, buah-buahan masih didatangkan dari Sulawesi, dari Jawa ke Ambon. Waktu itu kami sudah, tim Bara JP turun, sudah menyusun strategi dan membutuhkan traktor mini. Nah, Bapak Presiden mohon izin, Bapak janji waktu itu akan menyerahkan 25 untuk petani kelompok di Seram. Tapi mungkin Bapak lupa. Hanya sekedar mengingatkan saja ini Pak Presiden. Sekian, terima kasih. Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pagi hari ini saya khusus datang ke Ambon itu hanya punya satu keperluan. Bahwa kita akan membangun Ambon Newport yang kurang lebih ini di dalam perencanaan nanti ada 700 hektar yang itu terintegrasi antara pelabuhan logistik dan pelabuhan perikanan serta industri perikanan ada di satu lokasi yang tadi disampaikan untuk mengefisienkan semuanya. Dan ke depan yang kita harapkan dari situlah nanti kita bisa ekspor langsung kemanapun. Tahun ini akan dimulai pembangunannya dan kita harapkan dalam 2 tahun akan selesai. Tapi itu saya minta nanti pelaku-pelaku fisheries industry bisa segera mendaftar dan ikut masuk ke dalam lokasi ini sehingga kita memiliki keyakinan bahwa ini jalan. Tapi kalau tadi disampaikan oleh Dirut Pelindo mengenai potensi ikan ada berapa tadi 800.000 ton
sebelah sini, kemudian sebelah utara ada 1,2 Lihat juta aja. ton, kemudian agak di selatannya ada 2,6 juta ton. Saya kira Ambon Newport ini memang harus, tetapi sekali lagi ini harus menjadi sebuah contoh pelabuhan modern dan industri perikanannya juga super modern. Ini nanti yang baru kita matangkan itu, tetapi pagi hari ini saya minta pertama masukan mengenai itu. Kemudian yang kedua mengenai tadi permintaan, semuanya saya catat, nanti saya akan ini urusannya dengan siapa, Menteri KKP yang baru akan saya sampaikan, dan kita harapkan apa yang masih menjadi keluhan itu segera ada solusinya. Tetapi memang kita ingin semua ini tercatat, terregister semuanya. Jadi negara juga mendapatkan sesuatu dari industri perikanan ini. Karena kalau enggak tercatat itu ya enggak dapat apa-apa dari sumber daya alam laut kita, negara. Itu yang kita harapkan hanya itu aja. Dengan adanya Ambon Newport semuanya menjadi tercatat. Mungkin ada masukan, saya persilakan nanti yang tadi Pak Ketua Balai JP tadi sudah saya catat di mengenai apa tadi? Traktor kecil 25 unit. Masa saya janji itu? Janji? Ya oke. Enggak, kalau saya janji itu biasa 1.000 traktor, 25 itu harusnya bisa segera dikirim. Oke, ya. Silakan tadi yang saya sampaikan, tolong saya diberi masukan. Jadi bagaimana industri perikanan di Ambon ini bisa menjadi sentra pusatnya dari sekitar Indonesia bagian timur dan hidup betul. Jangan sampai kita sudah membangun Ambon Newport, kemudian nggak ada isinya, nggak ada yang masuk, nggak ada tambahan aktivitas yang berarti. Itu yang kita nggak mau karena investasi besar. Dan ini kalau bisa memang kita mau menggandeng dari luar, sehingga betul-betul nanti marketnya ada, pasarnya ada, lewat laut maupun lewat udara semuanya bisa jalan. Dan yang kita harapkan ya sangat efisien sehingga competitiveness dari industri perikanan kita ini betul-betul mampu bersaing dengan negara lain. Silakan kalau ada tambahan mengenai ini tadi, Ambon Newport. Sebelum nanti udah jadi, nanti masih ada usulan-usulan, nanti repot kita. Silakan. Tadi termasuk mungkin di dalamnya tadi ya, mengenai lab uji mutu tadi mungkin juga perlu dimasukkan ke dalam, saya setuju. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Presiden. Menyikapi tadi Bapak sampaikan tentang Newport, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mengkondisikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional sebagai sebuah industri yang terintegrasi. Mohon izin Pak menyampaikan bahwa kami adalah pelaku usaha perikanan yang sudah bergelut di bidang perikanan kurang lebih 20 tahun dan kami meminta bahwa arah daripada pembangunan ini adalah pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Jadi penangkapan ikan ini mestinya dikelola secara industri. Karena selama ini yang kami lakoni bahwa kapal-kapal yang dengan GT di bawah 30 itu mungkin tidak terlalu efisien untuk laut di Maluku seperti WPP 717. Wilayah pengelolaan perikanan itu adalah laut dalam dan dia membutuhkan kapal dengan spesifikasi yang lebih besar. Kemudian yang ingin kami sampaikan pada pertemuan pagi ini adalah satu hal tentang regulasi, Pak. Kami menginginkan ada regulasi yang jelas dan regulasi yang tidak berubah-ubah.
sehingga orang berinvestasi itu punya sebuah kepastian. Kalau kita sendiri mengelola perikanan ini, kita perlu pasar. Dan seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita perlu bermitra dengan dunia internasional untuk memasarkan hasil produksi perikanan kita. Selama ini sebagai perusahaan pelayaran, kami terbantu dengan kebijakan-kebijakan Kementerian Perhubungan untuk perizinan yang cepat, pelayanan secara online yang dari hari ke hari semakin diperbaiki. Tetapi kami ingin juga memintakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bisa bersinergi, Pak. Karena kapal ini ada di dua wilayah, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perikanan. Agak mandek perizinan di KKP. Mungkin ada masalah-masalah internal yang terjadi, tetapi kami berharap bahwa dengan kunjungan Bapak Presiden ke Maluku ada sebuah kemajuan untuk kita bisa bersinergi. Kalau di perhubungan sudah cepat, seharusnya juga di KKP mengimbangi sehingga kapal-kapal ini bisa jalan. Satu hal yang ingin saya mintakan, Pak, apakah boleh Maluku dijadikan pelabuhan ekspor langsung sebelum Newport ini Newport ini akan dibangun mungkin membutuhkan waktu 2-3 tahun. Tetapi di dalam memprakondisikan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, kita perlu membuat langkah-langkah awal dan apakah diperbolehkan kalau secara ketentuan boleh kapal berbendera asing masuk ke wilayah Indonesia untuk mengangkut ikan sebagai komoditi yang perlu perlakuan khusus, komoditi yang perlu dikelola secara cepat dan dibawa kepada pelabuhan-pelabuhan tujuan dengan cepat pula. Kami terkendala seperti yang tadi dikatakan teman-teman, terkendala dengan biaya logistik yang tinggi, rantai distribusi yang terlalu panjang, Pak. Sehingga mungkin dengan pertemuan ini kita bisa mendapatkan sebuah kepastian untuk ada regulasi yang memperpendek rantai distribusi ini. Terima kasih. Ya, nanti akan kita matangkan Ambon Newport ini, tetapi untuk menuju ke sana memang betul, Bu tadi, perkiraan kita 2 tahun baru selesai, sehingga masa transisi tadi yang diminta tadi oleh Ibu akan kita juga matangkan dan segera putuskan. Yang paling penting itu semuanya tercatat, itu aja yang kita minta, sehingga jelas negara ini dapat apa jelas. Selama ini yang dikeluhkan oleh kita itu tidak tercatat. Pada potensinya sekian kok tercatat sekian. Nah ini tercatat. Kita hanya minta itu aja kok, nggak minta yang lain-lain. Mengenai kapal asing untuk juga nanti segera kita putuskan. Nih. Dan tadi yang di KKP itu yang masih lambat apanya? Perizinan untuk yang berapa GT? Itu semuanya di KKP Jakarta, bukan di daerah. 30 GT ke bawah daerah, berarti di provinsi. Tapi yang 30 ke atas semuanya di Jakarta, oke. Ya. Segera saya nanti saya selesaikan, saya sampaikan pada Menteri KKP. Ya. Ini Bapak Ibu ini yakin nggak sih dengan Ambon Newport nanti akan potensi itu akan semuanya tergali? Yakin? Yakin? Nggak, ini kita mau investasi gede gitu loh. Kita keluar duit gede, negara nanti ternyata nggak ada yang ngisi untuk apa? Yakin? Ibu yakin? Pak Untoro yakin? Pak Daniel yakin? Yakin kok lemes gitu? Yakin Pak? Itu loh. Ya saya rasa saya sudah dapat masukan banyak, nanti segera kita tindak lanjuti. Dan tadi yang terakhir untuk Pulau Seram tadi ya dijalanin aja yang itu, yang untuk yang untuk pertanian tadi. Saya kira di Seram nanti, saya kira kalau masihlah siap, jangan sampai nanti sayurnya masih dari luar Maluku. Saya kira baik itu anunya. Nanti perkara tadi, traktornya saya urus. Ya. Saya rasa itu pertemuan pagi hari ini. Terima kasih atas seluruh masukannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.